Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah luar biasa ya keadaannya hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada teman-teman? Ada? Siapa? Salman? Dengan mereka ada kabar? Ada. Kenapa Munah? Berhalangan? Farisi? Sakit. Nah, semoga besok teman kita Salman Al-Farisi bisa kembali ke sekolah dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Begitu juga dengan Munawarah. Mudah-mudahan besok tidak berhalangan lagi. Ya? Ya, amin. Kita doakan sama-sama ya nak ya. Baik. Untuk pagi ini, untuk mendapatkan keberkahan, mari sama-sama sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa seperti biasa. Tolong kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa di sini nak. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan Islam agamaku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kepahaman dalam belajar. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, Ibu lihat hari ini ruangan kita bersih ya. Alhamdulillah. Siapa yang bikin hari ini nak? Semuanya hadir? Ketiga-tiga petugas piketnya? Bekerja dengan baik? Ada yang tidak mau bekerja? Bagaimana Leana? Ada temanmu yang tidak mau bekerja sama? Tidak ya, alhamdulillah kalian menjalankan kesepakatan kelas kita dengan baik. Yaitu salah satunya melaksanakan piket harian setiap harinya. Semoga besok-besok lagi kita tambah lagi tingkatkan kebersihan di kelas maupun di luar kelas kita. Ya. Tadi pagi sebelum ke sekolah ada yang tidak sarapan? Ya. Semuanya sarapan? Ya. Sarapan? Sarapannya pakai apa? Ayam. Telur. Pakai nasi. Ya. Nasi. Terus lauknya ada telur. Ayam pagi. Ikan. Nasi goreng. Ya. Ayam. Firdaus tadi makannya? Nasi sama ayam. Benar. Alhamdulillah. Kenapa kita harus makan? Supaya tidak sakit. Supaya berenergi. Habibi, tadi pagi sarapan tidak? Tidak. Makanya ya, Salman tidak berenergi kayaknya ya, lemas. Ini benar?
Ya, kita sarapan, mulai makan, boleh makan telur, makan daging, makan nasi, makan roti, ataupun minum susu. Tujuannya supaya ketika sudah di sekolah, kalian mendapatkan energi, nggak lemas, dan bersemangat. Bersemangat tidak? Hari ini, pagi ini, kalian bersemangat untuk belajar? Ibu mau tes semangat kalian dengan bertepuk semangat. Oke? Oke, boleh ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kelas 5. Bagaimana posisi siapnya? Oke. Untuk pagi ini kita akan belajar pelajaran IPAS. Untuk minggu lalu kita sudah belajar juga dengan materi apa yang kemarin? Adaptasi. Masih ingat? Masih ingat ya? Adaptasi. Adaptasi itu apa? Materi minggu lalu adaptasi. Masih ingat apa itu adaptasi? Untuk bertahan hidup. Lingkungan makhluk hidup, lingkungan makhluk apa? Tumbuhan, hewan. Kita termasuk makhluk hidup? Termasuk juga makhluk hidup kan? Sekarang lingkungan kita beradaptasi di mana? Di lingkungan sekolah. Benar? Tujuan kalian ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Ya kan? Ibu mau menumbuhkan rasa nasionalisme kalian dengan menyanyikan lagu wajib. Membela yang benar, maju tentang hak kita diserang, maju mengusir penyerang, tentu kita menang. Tak gentar menyerang, majulah, majulah. Oke, terima kasih untuk kita semua. Baik, jadi untuk hari ini lanjutan dari materi minggu lalu adaptasi. Hari ini kita akan belajar dengan materi baru, yaitu rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari mana? Apa itu rantai makanan? Yang berantai, si ini makan si itu makan si itu lagi, si itu makan si itu lagi, sampai akhirnya tidak makan apa-apa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang materi tersebut. Jadi, untuk pembelajarannya nanti, Ibu akan tampilkan video dan kita akan bernyanyi lagi, bersenang-senang lagi dengan materi rantai makanan, makan dan dimakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk yang berkaitan dengan makan dan dimakan. Misalnya dari tumbuhan, pertamanya si padi dimakan oleh si tikus dimakan oleh si ular. Jadi kalian bisa mengidentifikasikan. Kalian bisa mendeskripsikan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan satu ekosistem. Misalnya ekosistem yang terjadi di sawah, di laut, di mana lagi? Di sungai, di gurun, di hutan, di kutub. Dan kemudian
kalian bisa mengaitkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Kemudian, terakhir lagi, kalian dapat memahami peran. Nanti kita akan buat satu permainan, mengambil peran. Jadi dengan bermain peran tersebut, kalian bisa paham, oh ini ya yang dinamakan sebagai produsen. Oh ini ya yang akhirnya dia jadi konsumen, akhirnya dia menjadi zat pengurai. Nah, jadi kalian bisa memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kelakuan manusia yang bisa merusak ekosistem dan kelakuan manusia yang bisa melestarikan suatu ekosistem. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kalian sudah paham? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Tolong disimak dengan baik-baik. Ini kira-kira ekosistem yang terjadi di mana? Di sawah. Ya, baik. Mula-mula ada tanaman padi. Selanjutnya tanaman padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang datang bertemu dengan katak dan belalang dimakan oleh katak. Belalang. Nah, apa yang terjadi? Ular dimakan. Ular memakan katak. Kemudian ular menyendiri dan masuk ke got. Dia bersembunyi, mati, akhirnya menjadi bakteri atau pupuk yang diuraikan menjadi zat hara di dalam tanah. Dari gambar ini kalian sudah tahu yang pertama ini ekosistem yang terjadi di mana? Kira-kira? Di sawah. Dimulai dari padi. Kemudian padi dimakan belalang. Belalang katak oleh ular. Ular akhirnya mati menjadi pupuk. Benar demikian? Inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring dalam rantai makanan, dimakan dan memakan. Supaya kalian tidak ngantuk ya, ayo kita bernyanyi. Ya, mungkin ini bagian ini yang paling kalian senang. Padi-padi saya dimakan oleh mana di mana. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Setelah kalian melihat satu video tadi dan kita menyanyikan lagu rantai makanan ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau ibu bertanya, misalnya ini, jadi dimulai dari makhluk apa sebagai produsen? Padi. Itu padi sebagai produsen. Selanjutnya ada yang namanya konsumen. Konsumen satu belalang. Selanjutnya konsumen 2 katak. Konsumen 3 ular. Akhirnya ular mati menjadi pengurai. Nah, dari video dan lagu tersebut, kira-kira kalian udah paham rantai makanan dimulai dari mana? Dari mana? Dari produsen. Produsen itu berupa
tumbuhan. Ibu ingin kalian membuat kelompok, ya? Boleh ya, buat kelompok. Ya, silakan berkompromi dengan teman-temannya yang lain. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang sudah berhasil membuat dan mendiskusikan tugas kelompok. Jadi, sudah siap ya? Kelompok 3 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Kelompok 1? Baik. Ibu mau, siapa yang terlebih yang dulu mau menampilkan hasil kerja kelompok? Boleh, Awis. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Awis, silahkan. Berperan sebagai produsen. Jawaban dari kelompok 2 apa? Padi. Benar? Benar. Boleh padi, boleh kentang, boleh tumbuhan air, boleh rumput di laut, ya? Ini di sini karena kita ekosistemnya terjadi di sawah, jadi jawaban dari kelompok 2 yang berperan sebagai produsen adalah tanaman padi. Sudah? Ada. Untuk nomor 1 sudah benar. Nomor 2, sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Jawabannya ada Belalang, katak, ular, elang. Bagaimana yang lain? Ini ekosistem yang terjadi di sawah. Apa benar konsumen yang disebutkan oleh teman kita Awis berupa belalang, katak, ular, elang? Benar? Benar? Kelompok 3 bagaimana? Benar? Benar. Dan yang terakhir pertanyaannya, sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Jawaban dari kelompok 2? Elang. Bagaimana tanggapan teman-teman? Benar. Kenapa elang? Karena akhirnya elang mati, dia menjadi jamur atau pengurai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat, Awis. Selanjutnya Ibu mau kelompok 1, kelompok 3, siapa yang mewakili? Oke. Ariel. Ya. Namanya Ariel, tolong sebutkan anggota kelompoknya. Kelompok Daus, Hafiz, Ari, Aziz. Oke. Tugas untuk kelompok 3 ialah menjaring rantai makanan dimulai dari produsen. Di sini jawaban mereka yang pertama menjadi produsen adalah tanaman. Selanjutnya Belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Elang diuraikan. Bagaimana? Yang keras sedikit di suaranya. Di sini rantai makanan yang mereka jaring di sini adalah dimulai dari tanaman padi. Apa, Ariel? Padi. Ya. Belalang, katak, ular, dan elang. Akhirnya elang menjadi pengurai. Bagaimana kira-kira tanggapan teman-teman dari kelompok 1 atau kelompok 2? Apa jawaban mereka sudah tepat? Sudah? Sudah tepat ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat ini. Di bawah aja. Yang terakhir. Di sini tugas mereka lebih berbeda lagi dengan semuanya. Anggota kelompok silakan maju ke depan. Ada yang berperan menjadi konsumen, produsen. Selanjutnya ada yang menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Silakan di sini. Oke, masuk ke sana. Buka.
Nurul Hafizah menjadi padi, perannya sebagai produsen. Selanjutnya, coba Ibu mau? Iya, menjadi tikus, konsumen satu. Selanjutnya, menjadi ular, konsumen 2. Yang terakhir, elang, konsumen 3. Yang terakhir karena tidak cukup, akhirnya Ibu Mary jadi pengurai. Sudah tepat? Sudah? Dimulai dari produsen berupa padi, selanjutnya apa? Tikus sebagai apa? Konsumen menjadi ular, konsumen 5. Elang konsumen 3, konsumen dari elang akhirnya diuraikan menjadi pengurai, menjadi ibu. Ya, gimana tanggapan dari teman kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 2? Ini peran yang ditampilkan oleh teman kita dari kelompok 1 sudah tepat. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk tugas kelompok kalian sudah selesai. Mungkin kalian sudah paham sampai di sini bahwa jaring-jaring makanan itu dimulai dari yang namanya produsen. Produsen itu adalah yang menghasilkan makanan. Yang pertama berupa tumbuh-tumbuh, tidak mesti padi, boleh itu rumput, ya kan? Misalnya kelinci makan rumput. Nah, boleh berupa tanaman. Kalau di sungai ada tanaman air di sungai. Kalau di laut ada tanaman laut juga, ada planktonnya juga. Mereka itu tergolong dalam konsumen. Selanjutnya konsumen dimakan oleh produsen 1, selanjutnya dimakan oleh produsen 2, kemudian oleh produsen konsumen 3. Nah, sudah paham? Sudah paham. Kerja kelompok sudah selesai. Sekarang Ibu bagikan tugas mandiri masing-masing kalian ya. Tugasnya tolong isi nama seperti biasa. Tolong dikerjakan. Kita sepakati waktunya berapa menit? Silakan dikerjakan, kita sepakati waktunya 15 menit untuk tugas mandiri ini. Untuk tugas mandiri akan Ibu koreksi dan masing-masing kalian nanti dibagikan dan disimpan ke dalam arsip ya. Arsip masing-masing. Terima kasih. Yuk sama-sama.
sudah sampai di buku. Nah, sekali lagi Ibu ingin kalian mengingat apa yang sudah kita pelajari selama lebih kurang 2 jam yang lalu sampai di ujung pembelajaran ini. Kita tarik kesimpulan sama-sama. Bagaimana? Leo sudah paham bagaimana yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Leo, jaring-jaring makanan itu dimulai dari produser, konsumen 1, selanjutnya konsumen 2, konsumen 3, akhirnya yang terakhir menjadi pengurai. Dan ekosistem jaring-jaring makanan terjadi berdasarkan ekosistem masing-masing. Ada ekosistem yang terjadi di mana? Di sawah, di laut, di sungai, di hutan, di kutub. Jadi kalian di sini paham yang mana yang dinamakan dengan produsen utama dalam jaring makanan. Sudah tahu siapa dia? Siapa? Produsen. Padi, tidak berupa padi ya? Boleh rumput, apa lagi? Jagung. Apa saja tumbuhan yang dimakan oleh si konsumen itu dinamakan produsen utama. Selanjutnya berjaring sampai 1, 2, 3 konsumen. Terakhir dia menjadi pengurai, menjadi jamur atau bakteri. Nah, untuk materi hari ini kira-kira ada yang belum dipahami? Elmira? Sudah paham? Siapa itu produsen? Siapa itu konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya. Oke, artinya kalian sudah paham ya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ibu katakan dengan ikhlas. Anak-anak dengarkan musik yang ada di kelas kalian. Tetapi cermati lagu yang kalian dengarkan. Setelah selesai pembelajaran kita selama 2 jam, bagaimana perasaan kalian? Senang? Ceria? Senang. Ayo, mana emoji lope-lopenya? Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali, alhamdulillah. Untuk penutup dan mendapat keberkahan di hari ini, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. sekian dulu. Kita bertemu besok pagi lagi. Assalamualaikum.